Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sebagian dari kita masih belum tahu bagaimana caranya membangun kecerdasan berorientasi akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang mampu menahan amarahnya, serta orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dari pertimbangan akhirat lebih penting dan lebih kekal, maka kita harus sadar bahwa hendaknya kita bisa menghijrahkan kehidupan berorientasi dunia ini kepada kehidupan yang berorientasi akhirat. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Pertama, membangun kecerdasan intelektual berorientasi akhirat. Yang kedua, membangun kecerdasan finansial berorientasi akhirat. Yang ketiga, membangun kecerdasan emosi berorientasi akhirat. Artinya, kita harus bisa menahan, mengelola, mengendalikan dan meredam emosi dalam keadaan apa saja. Bahkan sewaktu ia berhak marah karena ia dizalimi atau dirugikan, tetapi ia lebih memilih untuk sabar dan tidak marah karena janji Allah surga bagi orang-orang yang sabar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato ini, yang pertama, kita harus bisa memahami amalan dan perbuatan apa yang bernilai ibadah, dan kita harus bisa memilih dan memilah apa-apa saja kepentingan dunia dan apa saja kepentingan akhirat. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa menahan, mengendalikan dan meredam emosi kita dalam keadaan apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.